Sebagian orang percaya bahwa doa ibu memiliki kekuatan yang dahsyat. Ibu dipercaya sebagai sosok yang menjadi tangan kanan Tuhan. Oleh sebab itu, segala bentuk kegiatan dianjurkan untuk meminta restu dari orang tua, khususnya ibu. Ibu juga memiliki 3 derajat lebih tinggi daripada bapak. Ibu harus lebih dihormati. Karena, doa-doa ibu sangat mustajab. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra, ayat 23-24 disebutkan mengenai derajat mulia seorang ibu, yang mana berucap, saja sudah dianggap durhaka. Berikut arti kedua ayat tersebut, dan Rabb kamu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya, atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Dalam hadis juga disebutkan bahwa anak harus selalu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan ibu menjadi sosok pertama yang wajib dihormati. Berikut bunyi hadis tersebut, dari Abu Hurairah, suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang berhak aku pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Sekali lagi orang itu bertanya, "Kemudian siapa?" Rasulullah menjawab, "Bapakmu." Hadis riwayat Bukhari, melansir dari laman dream.co.id, disebutkan bahwa terdapat kisah dahsyat doa seorang ibu. Cerita tersebut dikisahkan oleh Taqi bin Muhallat. Suatu maghrib, datanglah seorang ibu ke rumah Syekh Taqi bin Muhallat. Ia pun disambut dengan penuh hormat selayaknya tamu. Namun, ia terlihat begitu sedih. Melihat hal tersebut, Taqi bin Muhallat bertanya tentang masalah yang sedang dihadapinya. Dengan suara bergetar ibu itu pun mulai bercerita, "Putraku telah ditawan oleh prajurit Romawi dan aku tidak sanggup menebusnya. Saya sangat resah dan gundah gulana. Saya sangat khawatir memikirkan keselamatan putraku," ucap ibu tersebut. Taqi bin Muhallat sangat terharu. Namun beliau juga tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya beliau hanya dapat menenangkan sang ibu, sembari mencari solusi terbaik untuk anaknya. Sebelum ibu itu pulang beliau meminta agar tak lupa untuk mendoakan anaknya supaya selamat. Yang juga diaminkan oleh Taqi bin Muhallat. Setelah beberapa hari berlalu, si pemuda yang ditawan tersebut pun akhirnya kembali ke pelukan sang ibu dengan selamat. Mereka pun kembali mendatangi Taqi bin Muhallat untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Sesampainya di rumah Taqi bin Muhallat, pemuda itu pun kemudian bercerita, "Aku ditawan oleh prajurit Romawi dengan kelompok tawanan lainnya. Tiap hari kami mendapatkan pengawalan yang ketat, kami setiap hari disuruh ke gurun untuk kerja paksa, setelah selesai kami pulang dengan tangan yang terbelenggu. Suatu saat kami pulang selepas maghrib, tiba-tiba belenggu tersebut terlepas dan jatuh ke tanah dengan sendirinya." Pemuda itu pun terdiam. Kejadian itu menurut ibu bertepatan dengan kedatangan beliau ke tempat Taqi bin Muhallat untuk mengadukan masalahnya. Kemudian pemuda itu melanjutkan ceritanya, "Pengawal sangat terkejut dan membentakku dengan keras. 'Kamu yang melepaskan belenggu itu?' 'Tidak,' kataku." Pengawal menjadi bingung. Lalu belenggu itu kemudian dipakaikan lagi. Apa yang terjadi kemudian belenggu itu lepas lagi hingga beberapa kali kejadian serupa berulang. Tak lama kemudian pengawal itu memanggil seorang pendeta. Sang pendeta lalu bertanya kepadaku, "Apakah ibumu masih ada?" Aku pun menjawab, "Iya." Pendeta itu tersenyum dan berkata kepadaku, "Doa ibumu telah dikabulkan. Allah telah menghendaki engkau untuk bebas dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalanginya. Oleh karena itu, kamu bebas dan tidak akan dibelenggu lagi." Setelah peristiwa tersebut, pendeta itu minta untuk diantar bertemu dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan, pendeta pun kemudian memeluk Islam.